Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Pak Chan selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman web lanjut. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alpian Susanto. Saya mahasiswa UPJ Program Studi Sistem Informasi di kelas Blended. Di sini saya akan mendemokan sekaligus mempresentasikan tugas dari ujian tengah semester di mata kuliah pemrograman web lanjut ini dengan membuat aplikasi CRUD atau yang disebut dengan create, read, update, delete untuk peralatan kantor. Di sini struktur aplikasi yang sebelumnya saya akan jelaskan ya struktur aplikasi yang saya buat, di mana saya membuat beberapa folder dengan tujuan untuk memudahkan saya dalam melakukan developing programnya ya. Pertama ada saya membuat folder controllers yang nanti di sini dia akan berfungsi untuk melakukan respons ataupun logika program dari si Node.js ini yang mungkin akan banyak berhubungan dengan database-nya. Kemudian ada juga folder database, udah sih filenya isinya ini untuk mengkonfigurasi dari konfigurasi Node.js-nya ke database-nya, yaitu saya menggunakan MySQL. Kemudian ada folder public yang saya setting di Express-nya sebagai folder yang akan menyediakan atau folder yang akan bisa diakses oleh si browsernya nanti. Jadi si browsernya akan bisa mengakses folder termasuk seperti file CSS, JavaScript-nya atau dan lain sebagainya sampai ke gambar-gambarnya, icon dan lain sebagainya ini dari folder ini yang saya berikan akses kepada si browsernya ya. Kemudian saya juga membuat file root.js ini sengaja saya pisahkan secara mandiri untuk memudahkan saya dalam melakukan tracing atau debugging terhadap suatu fitur yang saya buat gitu pada prosesnya. Oke, selanjutnya kita lanjut aja ke demo programnya langsung ya. Saya akan jelaskan sambil berjalan. Nah, ini. Oh iya, saya juga menggunakan modul-modulnya yang saya gunakan ini ada body parser. Nah, body parser ini dia bertanggung jawab untuk melakukan parsing data yang dikirimkan dari browser kepada si Node.js ini. Nanti dia akan melakukan parsing dalam bentuk JSON gitu untuk sesuai format yang kita butuhkan. Kemudian ada lagi modul bawaan atau tambahan Express ya, dia akan sebagai tanggung jawab sebagai apa, menjalankan si browsernya, menjalankan websitenya dari Node.js-nya ini. Kemudian Express Session yang bertanggung jawab sebagai mengatur setting session atau nanti kita akan menggunakan login ya, jadi dia akan banyak berperan di situ sebagai yang menentukan si user ini sudah login atau belum. Nah, ini menggunakan fitur modul si Express Session ini. Kemudian MySQL tentu saja ini kita perlu install juga karena untuk mengakses ke database MySQL kita memerlukan modul tambahan ini. Kemudian saya menggunakan Node-Daemon. Node-Daemon ini untuk otomatis ya saat saya melakukan update aplikasi atau update code pada suatu di aplikasi Node.js saya, dia akan secara otomatis melakukan refresh. Gitu. Oke, aja kita langsung jalanin aja. Jadi kalau untuk mau jalanin pakai Node-Daemon-nya saya harus setting dulu. Saya settingnya di sini ya, saya setting di script. Set Node-Daemon index.js. Index.js ini yang itu ini akan melakukan load pertama, code pertama yang akan di load sebelum akhirnya dipanggil-panggil semuanya itu dari sini awalnya. Kemudian dia include semua modul-modulnya, kemudian dipanggil semua roots-nya, kemudian koneksi database-nya, percobaan bahkan percobaan koneksi ke database juga saya setting di sini. Nah, inilah karena dan file index.js ini jadi sangat ringkas ya karena saya pisah-pisahkan. Roots-nya sudah ada di sini, koneksinya sudah ada di sini. Kemudian eh, apa terkait settingan respon-respon atau logika code ini saya pisahkan. Untuk halaman dashboard ada sendiri, autentikasi atau ini untuk login ya, ini juga sendiri saya buat sendiri. Saya jadi dibuat agar lebih mudah dan tidak menyenggol code-code yang lain pada saat melakukan debugging.
Lanjut, em, kita jalankan dulu. Yang saya gunakan sini 30-30 ya. Sebenarnya ini portnya bebas, tapi saya setting di sini. Jadi kalau misalnya saya mau melakukan perubahan port, tinggal saya rubah aja di si apa variable string port ini. Kemudian kita tinggal coba jalankan di browser. Nah, ini adalah tampilan pertama dari aplikasi eh, apa peralatan kantor saya. Ini ada halaman login, diminta masukkan username-nya, kemudian passwordnya, di mana ada validasi HTML5 ya, dia harus diisi dulu semuanya. Kemudian juga bisa melakukan register terlebih dahulu di sini. Nah, ini kalau belum punya datanya kita bisa register dulu. Bisa kita coba register dulu ya, kita mulai dari register dulu. Di halaman register ini juga sudah saya buatkan untuk validasi ya. Jadi kalau misalnya passwordnya, input password ini tidak sama dengan input password konfirmasinya, ini akan muncul notifikasi password dan konfirmasi tidak sama. Atau misalnya saya tidak mengisi informasi emailnya, dia juga akan muncul mohon lengkapi informasi inputan berikut email. Jadi secara terpisah saya buatkan code manualnya untuk melakukan validasi ini. Code-nya ada di sini. Ini kita coba lagi, kita input lagi. Jadi kalau misalnya ini untuk pembuktian aja ya, untuk si username kita kasih spasi, jadi tidak mau. Username tidak boleh mengandung spasi. Oke, coba login satu. Ini passwordnya kita buat samain sama dengan username aja ya biar gampang. Dan jika sudah, kita akan muncul notifikasi data berhasil ditambah. Nanti kita coba login ya. Misal kita coba salahin dulu loginnya. Jika loginnya salah, dia akan si textbooknya akan bergetar ya dia. Dengan ditambahi ditambah dengan bordernya juga berwarna merah. Nanti kan bahwa informasi yang di inputnya baik user ataupun passwordnya tidak sesuai dengan yang ada di database. Tapi jika inputan kita benar, maka kita akan langsung masuk ke halaman si home-nya ini. Masuk ke halaman dashboardnya. Nah, URL langsung ke home. Kalau kita kembalikan ke seperti ini pun, dia tidak akan muncul lagi halaman si loginnya karena sudah saya batasi untuk loginnya agar tidak jika sudah login tidak perlu lagi muncul halaman si loginnya. Begitu juga sebaliknya. Coba ini kita sudah logout, kemudian kita kembalikan ke si home-nya. Ya. Nah, itu dia tetap akan muncul tampilan si loginnya walaupun si URL sudah perlu jadi home ini. Itu ya. Lanjut. Kemudian di sini ada beberapa tombol ya. Ada logout, ada tambah peralatan kantor ini untuk insertnya, kemudian ini ada untuk editnya, kemudian ada ini untuk hapusnya gitu ya. Saya akan mulai menjelaskan satu persatu. Untuk logoutnya sudah kita coba tadi ya. Ini akan muncul alat konfirmasi jika ingin logout tadi akan kita sudah coba ya. Jika iya akan logout, jika tidak proses berhenti dibatalkan logoutnya. Oke, lanjut kita coba sekarang kita coba lanjut ke inputnya ya. Coba input. Nah, di sini kita akan muncul modal untuk melakukan input datanya. Ya. Untuk tampilannya, saya dibantu dengan menggunakan modul Bootstrap dan Selecto ya sebelum saya lanjut. Uh, tapi si Bootstrap dan Selecto tadi tidak ada di informasi package.json tadi. Nah, menurut saya, karena kebutuhan programnya yang tidak terlalu kompleks, saya memasukkan atau menggunakan modul Bootstrap dan si Selecto-nya ini tidak melalui si konfigurasi Node.js-nya, tapi langsung saja saya suntikkan, langsung saya import langsung dari CDN-nya. Jadi tinggal saya import saja. Importnya seperti ini, di dashboard-nya. Nah, ini JavaScript-nya semuanya diambil secara online.
kecuali beberapa ya nanti yang ada di script ini kan sesuai kebutuhan ya. Nah ini diambil ini di file lokalnya ini, filenya di sini. Nah ini yang mengatur kayak tadi input, terus ada tabel dan lain sebagainya ini di sini yang sesuai dengan yang saya mau gitu ya. Tapi secara global kebutuhan modulnya saya ambil secara dipanggil lewat internet di sini langsung dari CDN-nya. Linknya tidak bisa didapat dari dokumentasi resmi si websitenya ya. Termasuk si CSS-nya juga ini diambil secara online. Makanya tadi tidak perlu lagi install di npm si Node.js-nya. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Jadi tampilannya saya menggunakan Bootstrap dibantu dengan Selecto untuk si combo box ini. Jadi saya bisa melakukan pencarian dan mengetik seperti ini. Ini fiturnya yang punyanya si Selecto ya. Jadi misalnya saya menambah peralatan koneksi misalnya. Dan ini namanya router. Sekolah gitu ya. Nah, ini juga di home input ini pun dilakukan validasi juga ya. Jika ada salah satu saja informasi yang tidak dilakukan, tidak diinput, saya simpan tidak bisa dilanjutkan. Seperti ini, jadi kondisinya harus diinput semua. Jadi kalau misalnya ini saya kosongkan, saya kembalikan gitu ya. Tetap tidak bisa, dia harus minta diisi semua. Diisi. Dan disimpan. Simpan berhasil. Data secara otomatis langsung bertambah di router ini. Kemudian kita akan coba melakukan edit data ya. Misalnya proyektor Epson ini mau kita rubah kondisinya jadi rusak. Tinggal tekan saja tombol yang di sini. Kemudian ini tinggal kita ganti kondisinya jadi rusak. Tadi kan kondisinya baik ya. Dan ini combo booknya juga secara otomatis dia sudah memilih secara otomatis terpilih gitu dari data yang sudah ada di database gitu. Jadi kalau sudah ada dia langsung otomatis terpilih gitu. Nah, ini sudah diatur di code-nya. Kemudian coba kita misalnya serinya juga seri B kita rubah. Jadi kita rubah nama peralatannya dan kondisinya jadi rusak. Kita rubah. Coba hasil dirubah. Nah, tadi proyektornya jadi seri B. Kondisinya juga jadi rusak. Kalau misalnya kita mau hapus, kita juga bisa hapus nih. Misalnya yang dihapus mau meja atau laptop deh. Laptop aja deh. Misalnya nih laptop mau kita hapus dari master data peralatan kantornya ya. Kita hapus akan muncul konfirmasi. Apakah mau dihapus si laptop Acer ini gitu. Tapi kalau misalnya kita mau hapus meja panjang, meja kerja panjang, notifikasi juga berubah. Karena Anda yakin ingin menghapus meja kerja panjang ini, jadi notifikasinya juga sudah otomatis. Jika tidak ya tadi tidak melakukan apapun, pasti dibatalkan. Jika iya, maka akan dihapus datanya. Jadi tadi gitu. Itu udah semua ya. Jadi sudah memenuhi kriteria CRUD-nya ya. Tadi CRUD-nya sudah, inputnya, read-nya sudah. Ini di dashboard pada saat secara otomatis menampilkan datanya. Kemudian update-nya juga sudah. Tadi kita sudah coba melakukan update data si proyektor ini. Kemudian untuk delete pun juga sudah kita tadi menghapus meja ya. Gitu. Nah, untuk database-nya akan saya buka sedikit. Database-nya pakai PHP admin aja ya buat nampilin datanya. Nah, ini menggunakan dua tabel. Jadi yang tadi pertama ada untuk user login ini di tabel user login. Nah, ini tadi kita input ya, belum di encrypt, tidak di encrypt. Kemudian untuk tabel peralatan kantornya. Nah, di sini. Nah, ID-nya ini sudah auto increment. Nah, IDC ini tidak saya tampilkan di websitenya, baik pada saat proses input maupun proses update. Tidak ada dia. Nah, ini sudah saya atur sedemikian rupa di code-nya agar tidak perlu lagi ditampilkan di sisi kliennya, sisi penggunanya gitu. Jadi secara otomatis dia akan membaca ID-nya otomatis. Saat di insert pun ID-nya akan secara otomatis terbentuk otomatis. Mungkin itu aja sih yang bisa saya demokan dan saya presentasikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.